Ya, shalom, selamat berjumpa kembali ya di webinar teologi pada saat ini ya. Dan sebelum kita memulai ya untuk webinar teologi kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberikan kami intelektual, bahkan Engkau Allah yang menganugerahkan kami pikiran untuk kami menggunakan totalitas intelektual dan pikiran kami, mengerti dan memahami akan setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan melalui webinar teologi ini, Tuhan Engkau Allah yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, tema kita pada webinar teologi ya, atau topik kita yaitu teologi instan di era digital dan sikap impulsif dalam memahami doktrin Kristen. Ya, oke. Dan pada malam hari ini ya, atau pada saat ini kita akan membahas ada beberapa pokok pembahasan kita pada webinar teologi pada saat ini. Itu yang pertama, kita akan membahas mengenai pengaruh media sosial ya, terhadap pemahaman doktrin Kristen ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang bahaya sikap impulsif ya, dalam menafsirkan Alkitab. Yang ketiga, teologi instan dan minimnya pendalaman firman Tuhan. Kemudian yang keempat, pentingnya dasar biblika dan ketekunan belajar doktrin. Dan yang kelima yaitu membangun kedewasaan rohani dan discernment di era digital. Oke. Ya, kita akan melihat dulu latar belakang ya dari tema teologi instan di era digital dan sikap impulsif dalam memahami doktrin Kristen. Oke. Ya. Kalau kita melihat latar belakang ya, perkembangan teknologi dan media digital ya telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam cara orang Kristen memahami iman dan doktrin. Dan saat ini ya, pengajaran rohani dapat diakses ya dengan sangat mudah, baik itu melalui media sosial, melalui video singkat, melalui podcast, melalui reels ya, maupun berbagai platform digital lainnya. Ya, di satu sisi hal ini menjadi peluang besar ya bagi pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Ya, namun di sisi lain ya, kemudahan tersebut juga ya melahirkan tantangan yang baru, yaitu munculnya teologi instan. Ya, teologi instan menggambarkan mengenai kecenderungan memahami ajaran Kristen ya secara cepat ya, tetapi dangkal dan ya tanpa pendalaman Alkitab yang benar ya. Karena itu banyak orang lebih terbiasa menerima potongan ayat ya, kutipan singkat atau pengajaran viral tanpa ya memeriksa konteks dan dasar biblika secara menyeluruh. Dan akibatnya muncul sikap impulsif dan memahami doktrin Kristen, yaitu cepat menyimpulkan, mudah percaya, dan langsung menyebarkan ajaran tanpa proses penelaan firman Tuhan yang tepat, ya, yang sehat, yang benar. Dan fenomena ini ya membuat banyak orang Kristen lebih dipengaruhi oleh emosi, oleh popularitas, dan tentunya tren digital ya, daripada ketekunan mempelajari akan kitab suci. Ya, padahal Alkitab mengajarkan bahwa ya iman harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan yang dipahami ya, dengan benar dan bertanggung jawab. Kalau kita melihat Rasul Paulus memperingatkan tentang pentingnya ajaran sehat ya di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, sedangkan kalau kita melihat jemaat di Berea
ya, itu dipuji karena mereka menyelidiki kitab suci setiap hari dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Karena itu, ya, di tengah era digital saat ini, gereja dan orang percaya perlu membangun kedewasaan rohani, ya, discernment, ya, serta ketekunan dalam belajar doktrin agar tidak mudah, ya, diombang-ambingkan tentunya oleh berbagai pengajaran, ya, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Alkitab itu sendiri. Dan kalau kita melihat, ya, dari latar belakang ini kemudian mengenai pendahuluan, ya, di mana konteks era digital telah mengubah, ya, mengubah cara hidup manusia, ya, mengubah cara hidup manusia untuk memperoleh informasi, gitu ya. Ya, termasuk informasi rohani, ya, artinya hanya dalam hitungan detik seseorang dapat mendengar khotbah, membaca renungan atau mempelajari doktrin Kristen melalui media sosial dan juga internet. Dan ya, kemudahan ini memberikan manfaat memang bagi pelayanan Injil atau penginjilan, tetapi juga, ya, membawa bahaya ketika pengajaran firman Tuhan dikonsumsi secara instan dan tanpa pendalaman Alkitab yang benar, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat, ya, banyak orang Kristen masa kini cenderung memahami doktrin itu berdasarkan potongan, ya, konten singkat, gitu ya. Ya, opini yang populer atau pengalaman yang emosional, ya, tanpa memeriksa konteks Alkitab secara menyeluruh. Ya, nah, akibatnya muncul sikap impulsif, ya, dalam memahami firman Tuhan, yaitu cepat berpendapat, mudah terpengaruh, ya, tetapi minim dasar biblika dan kedewasaan rohani. Dan ini sangat penting, saudara. Padahal kalau kita melihat Alkitab mengajarkan bahwa firman Tuhan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, ditafsirkan dengan benar, ya, melalui hermeneutik yang benar dan dipahami dalam terang keseluruhan wahyu Allah. Dan iman Kristen tidak dibangun atas tren digital, tidak, atau popularitas pengajar, ya, melainkan di atas kebenaran firman Tuhan, ya, yang kekal. Nah, namun hal-hal itu, ya, membawa kepada setiap orang, ya, betul-betul melupakan akan dasar yang utama dalam kehidupan ketika menerima firman itu sendiri. Karena itu, melalui tema teologi instan di era digital dan sikap impulsif dalam memahami doktrin Kristen, ya, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya pengajaran doktrin yang sehat, ya, ketekunan dalam firman Tuhan serta kemampuan discernment rohani agar tetap setia, ya, kepada Injil, ya, di tengah, ya, kalau kita melihat, ya, derasnya arus informasi digital yang ada, ya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ya, kalau kita belajar, ya, mencoba memahami mengenai teologi instan, ya, bagaimana kita memahami mengenai teologi instan itu sendiri, ya, bicara mengenai teologi instan itu adalah cara untuk memahami ajaran Kristen secara cepat, gitu. Tetapi, ya, menghasilkan sesuatu yang dangkal sebenarnya, ya, tanpa proses pendalaman Alkitab yang benar. Itulah saya katakan, jika pengajaran Alkitab, ya, memahami ajaran Kristen, ya, jika tidak melalui proses pendalaman Alkitab yang benar, ya, kemudian ingin menemukan sesuatu dengan cepat, ya, ini dangkal, gitu ya. Dan istilah ini bukan istilah resmi memang dalam doktrin gereja, tetapi, ya, istilah digunakan untuk menggambarkan bagaimana kecenderungan modern ketika seseorang membentuk pemahaman teologi hanya dari potongan khotbah, ya, pemahaman teologianya hanya dari media sosial, ya, pemahaman teologianya hanya kutipan ayat tanpa konteks, ya, atau mungkin pendapat yang populer tanpa melakukan studi Alkitab yang utuh dan bertanggung jawab, ya, secara teologis
Kalau kita melihat teologi instan ya muncul ketika iman lebih dibangun di atas emosi. Gitu. Iman lebih dibangun di atas pengalaman pribadi. Ya, atau ya tren digital daripada eksposisi firman Tuhan yang benar. Ya, padahal dalam kekristenan kalau kita melihat ya doktrin tidak dibangun dari opini pribadi, tidak. Harus berdasarkan kepada Alkitab, ya. Harus berdasarkan kepada wahyu Allah, ya, melalui kitab suci, ya. Karena itu pemahaman doktrin itu membutuhkan proses belajar, penafsiran yang benar, kemudian ketekunan dan bimbingan pengajaran yang sehat, ya. Dan teologi instan ya sering menghasilkan pemahaman yang parsial. Kalau kita lihat ya, seseorang bisa mengambil satu ayat ya lalu langsung membuat kesimpulan doktrin ya tanpa memahami konteks sejarah, tanpa memahami budaya, ya tujuan penulisan dari sang penulis ya maupun keseluruhan ajaran Alkitab. Ya, dan akibatnya muncul ajaran yang tidak seimbang. Ya, seperti memahami kasih Allah tanpa kekudusannya, ya berkat tanpa salib dan iman ya tanpa pertobatan. Gitu. Ini yang muncul dan sangat membahayakan di dalam pemahaman mengenai doktrin Kristen itu sendiri. Nah, di dalam Alkitab kalau kita melihat Rasul Paulus, dia menasihati Timotius untuk apa? Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Dan ini menunjukkan bahwa memahami firman Tuhan memerlukan ketelitian dan tanggung jawab rohani. Ya. Dan kalau kita lihat jemaat mula-mula, ya, mereka juga dipuji karena apa? Karena menyelidiki kitab suci setiap hari di Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Ya, bukan menerima pengajaran secara impulsif, tidak. Tetapi ada tahap demi tahap yang dipelajari di sana. Dan saudara, di era digital, akses informasi rohani memang semakin mudah. Tetapi kemudahan itu juga ya bisa membawa bahaya jika seorang Kristen dia menjadi malas menggali firman Tuhan secara mendalam. Teologi instan akhirnya membentuk generasi yang cepat beropini tentang doktrin, ya, tetapi lemah di dalam dasar biblika dan pengenalan akan Allah. Ya, karena itu gereja dan orang percaya dipanggil untuk kembali kepada pembelajaran Alkitab yang sehat, yang mendalam melalui hermeneutik yang benar, ya, penggalian yang benar, dan tentunya paling penting adalah berpusat kepada Kristus, ya. Oleh karena itu, ya, kita melihat beberapa hal ya mengenai tema kita pada hari ini, yaitu pembahasan yang pertama, ya. Itu bicara mengenai pengaruh media sosial terhadap pemahaman doktrin Kristen. Sekali lagi, pengaruh media sosial terhadap pemahaman doktrin Kristen. Media sosial telah menjadi salah satu sarana terbesar dalam penyebaran informasi rohani ya di zaman modern ini. Ya, bisa berupa khotbah singkat, potongan ayat, renungan, ya, podcast, melalui reels, ya, dan berbagai konten Kristen ya dapat diakses hanya dalam beberapa detik. Ya, di satu sisi saya katakan tadi, hal ini memberi manfaat besar karena Injil dapat tersebar secara cepat atau lebih cepat ya, dan menjangkau banyak orang. Namun di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan yang serius terhadap apa? Terhadap cara orang Kristen memahami doktrin itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat secara biblika ya, iman Kristen tidak dibangun di atas informasi yang cepat dan juga dangkal, tetapi ya iman Kristen melalui pengajaran firman Tuhan yang benar dan berkesinambungan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini tidak instan, tetapi melalui proses pengajaran. Ya, ada waktu di mana kita semakin mengenal ya akan kekristenan itu sendiri. Dan sekali lagi, Roma 10 ayat 17, ayat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan iman itu berasal dari firman Tuhan yang dipahami dengan benar. Ya, bukan sekedar konsumsi konten rohani yang singkat. Ya, masalahnya ya media sosial sering membentuk budaya serba cepat gitu ya. Ya, sehingga
Ya, ada banyak orang lebih tertarik pada potongan motivasi rohani daripada pengajaran Alkitab yang utuh. Ya, karena itu hanya mendengar sepotong, ya, kemudian mengambil kesimpulan, tapi tanpa melihat firman Tuhan itu, khotbah itu secara utuh. Ya, orang hanya mendengar, ya singkat saja, itu sudah puas, selesai, gitu ya. Dan dia tidak mau mendengar ya khotbah yang utuh, yang begitu lengkap, yang mungkin 30 menit, 40 menit, bahkan ada yang 1 jam, bahkan ada yang 2 jam. Ya, bagaimana memahami secara sistematika ya mengenai doktrin atau pengajaran Alkitab yang benar itu sendiri. Ya, akibatnya doktrin ya sering dipahami secara parsial yang saya katakan tadi. Misalnya seorang hanya mendengar ayat ya tentang berkat dan mujizat, ya, tetapi tidak memahami tentang pertobatan, tidak memahami tentang penderitaan, tidak memahami tentang kekudusan, ya, atau memikul salib. Padahal Alkitab mengajarkan keseluruhan kebenaran Allah secara seimbang, ya. Dan Paulus sekali lagi telah memperingatkan hal ini di dalam 2 Timotius pasal 4, ya, ayat 3 sampai ayat 4. Dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi setiap ya khotbah yang singkat, yang dipotong-potong, hanya ingin mendengar mengenai sesuatu ajaran yang ya menyenangkan telinga. Bicara mengenai berkat, bicara mengenai kemakmuran, bicara mengenai kesehatan, tetapi bicara mengenai menderita di dalam Kristus, bicara mengenai ya pertobatan, penyesalan, ya itu sudah istilahnya tidak menjadi konsumsi, ya artinya hanya parsial saja, tidak dengan utuh, ya bagaimana kita menjadi pengikut Kristus dan memahami pengajarannya. Karena itu di era digital, kalau kita melihat guru-guru itu dapat ya muncul dalam bentuk influencer, ya bisa saja influencer rohani, konten viral, atau pengajar populer yang lebih mengejar perhatian publik, ya, daripada kesetiaan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya banyak orang akhirnya memilih pengajaran yang menyenangkan emosi, bukan yang menegur dosa. Nah, ini yang bahaya. Ya, menegur dosa dan membawa kepada pertobatan ini sudah jarang, bahkan tidak mau didengar. Tidak mau didengar, ya. Media sosial juga menciptakan budaya yang impulsif, ya. Ya, dalam memahami teologi, ya orang sering langsung menerima atau menyebarkan suatu ajaran tanpa dia menguji kebenaran secara alkitabiah. Ya, padahal Alkitab ya memerintahkan orang percaya untuk dia menguji setiap pengajaran yang ada. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Karena itu prinsip ini penting, saudara, ya, karena tidak semua yang memakai label Kristen ya otomatis sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ada ajaran yang dipelintir demi popularitas, demi keuntungan, atau sensasi rohani, ya. Nah, selain itu media sosial sering membuat otoritas kebenaran itu tergeser dari Alkitab kepada popularitas, ya. Artinya ya kebenaran Alkitab itu istilahnya ya tergeser dari popularitas. Banyak orang menganggap suatu ajaran benar karena banyak ditonton, gitu. Seperti itu, karena banyak viewernya, ya, banyak yang menonton, maka itu merupakan ajaran yang benar. Ya, sesuatu yang begitu viral atau disukai banyak orang, ya padahal di dalam Alkitab kalau kita melihat kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas, tidak, melainkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Itu saya katakan, ketika bicara mengenai renungan, podcast, ya video reel dan konten-konten rohani, itu tidak salah. Saya bukan mengatakan itu salah, tidak. Itu tidak salah. Itu kan yang saya katakan, Injil semakin diperluas secara sederhana, orang bisa menemukan. Tetapi jika tidak didasarkan pada dasar Alkitab secara biblika, dan hanya diliputi oleh kesaksian dan isinya hanya pribadi, bahkan konsep-konsep yang lari dari ajaran sehat,
atau selalu menekankan pada satu hal seperti berkat, kekayaan, finansial, keuntungan, tetapi tidak pada ajaran keseluruhan tentang pertobatan, ya, dan pengembangan iman, tentang ketaatan kepada firman, ya maka hal ini akan membawa pada teologi instan tanpa ada proses pembelajaran dan panggilan yang benar tentang doktrin atau ajaran sehat yang sesuai kebenaran Alkitab itu sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-8 menegaskan di sana, dikatakan, tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Artinya saudara, ini menunjukkan bahwa standar doktrin Kristen adalah Injil yang benar. Bukan tren digital atau opini publik. Tidak. Tetapi berdasarkan kepada Injil yang benar. Itu standar. Tidak bisa ditawar-tawar, ya. Standar dari doktrin Kristen adalah Injil yang benar. Nah, secara teologis ya saudara, ya media sosial juga dapat membentuk generasi Kristen yang miskin ketekunan rohani, ya. Ya, banyak orang terbiasa dengan konten singkat sehingga kehilangan disiplin untuk membaca Alkitab. Ya, secara mendalam belajar teologi dan merenungkan firman Tuhan, padahal pertumbuhan rohani membutuhkan proses, tidak instan, saudara. Ya, bahkan sekedar ya konsumsi rohani, ya, informasi singkat. Ya, tetapi proses mengenai perkembangan iman itu, ya, itu membutuhkan proses dalam kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 memberikan teladan tentang jemaat yang ada di Berea. Mereka menerima firman itu dan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Ya. Jadi jemaat di Berea mereka tidak impulsif, tidak. Mereka memeriksa kembali pengajaran yang mereka dengar berdasarkan kitab suci, dan sikap inilah yang perlu dimiliki oleh orang Kristen di era digital ini. Bukan hanya engkau mendengar satu ayat renungan singkat, ya mungkin hanya beberapa detik atau beberapa menit, dan itu menjadi satu konsumsi bagimu tanpa engkau harus melihat, menyelidiki kebenaran, ya. Ya karena itu media sosial seharusnya menjadi alat penunjang, bukan sumber utama dari kebenaran. Ya, seharusnya engkau kembali melihat ayatnya, betul tidak? Ya, itu bicara mengenai hal ini, gitu ya. Nah, konten rohani memang dapat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan pembacaan Alkitab, kehidupan doa, komunitas gereja, dan pengajaran yang sehat. Ya. Artinya gini, orang percaya itu dipanggil untuk apa? Dia memiliki discernment rohani, yaitu kemampuan bagaimana membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyesatkan. Ya. Karena itu, kalau kita melihat ya pengaruh media sosial terhadap pemahaman doktrin Kristen, ya di tengah era digital, ya menjadi perhatian khusus bagi gereja. Ya, artinya begini, kalau kita melihat ya, di tengah era digital, gereja harus kembali menekankan ya mengenai pentingnya. Ya. Yang pertama itu kita melihat pengajaran doktrin yang sehat. Kemudian kedua, penafsiran Alkitab yang benar. Ya, ketiga, kedewasaan rohani dan ketekunan dalam firman Tuhan. Ya, sebab ya, iman Kristen itu tidak dibangun di atas algoritma media sosial, tidak ya. Ya, tetapi di atas kebenaran firman Allah yang kekal. Ya, sekali lagi, iman Kristen tidak dibangun di atas algoritma media sosial, ya, tetapi di atas kebenaran firman yang kekal. Pengajaran doktrin yang sehat, ya. Yang sehat adalah ya pengajaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab, berpusat kepada siapa? Berpusat kepada Kristus, ya, dan tidak menyimpang dari Injil. Ya. Pengajaran atau pengajaran doktrin yang benar, ya berpusat kepada Kristus. Ya. Doktrin yang sehat tidak dibangun dari opini pribadi, tidak dibangun dari opini atau emosi, tidak dibangun dari tren zaman sekarang ini, tetapi dari penafsiran firman Tuhan yang benar dan utuh.
Ya, secara mendasar saudara, pengajaran doktrin yang sehat itu bertujuan untuk membawa orang yang percaya mengenal Allah yang benar, mengenal Allah dengan benar, hidup dalam kekudusan, bertumbuh di dalam iman, ya, dan tetap setia kepada Injil. Karena itu, ajaran Kristen itu harus memiliki dasar biblika yang jelas, seimbang, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teologis. Karena itu Paulus berkata di dalam Titus pasal 2 ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Artinya, gereja dan orang percaya dipanggil untuk menjaga kemurnian. Agar apa? Agar tidak dipengaruhi oleh ajaran palsu atau pemahaman yang menyimpang. Gitu ya. Penafsiran Alkitab yang benar. Yang kedua, ya, penafsiran Alkitab yang benar adalah usaha memahami firman, ya, sesuai dengan maksud asli yang Tuhan nyatakan melalui penulis Alkitab itu sendiri. Ya, bukan berdasarkan kepada perasaan, bukan berdasarkan kepada asumsi pribadi atau keinginan sendiri. Tetapi penafsiran yang benar itu memperhatikan konteks ayat yang ada, latar belakang sejarah, tujuan penulisan, serta hubungan ayat dengan keseluruhan ajaran Alkitab. Bicara mengenai ya, konteks jauh, konteks dekat. Ya, artinya gini, secara mendasar Alkitab harus dipahami secara bertanggung jawab agar doktrin dan kehidupan orang percaya itu tidak menyimpang dari kebenaran. Karena itu setiap ayat, ya, tidak boleh dipotong atau digunakan di luar konteks hanya untuk mendukung pendapat-pendapat tertentu. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berkata begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini menunjukkan bahwa memahami firman Tuhan itu memerlukan ketelitian. Ya, Esra dikatakan dia meneliti, ya, firman Tuhan. Ya. Kemudian membutuhkan kerendahan hati dan tuntunan Roh Kudus yang pastinya agar kebenaran Alkitab dipahami dengan benar dan membawa pertumbuhan rohani. Ya. Yang ketiga, kedewasaan rohani. Di tengah era digital, ya, gereja harus kembali menekankan pentingnya kedewasaan rohani. Ya, kalau kita bicara mengenai kedewasaan rohani, itu bicara mengenai keadaan ketika seorang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya, memiliki iman yang teguh dan hidup semakin serupa dengan Kristus dalam karakter, dalam pikiran, dalam tindakan. Kedewasaan rohani itu tidak diukur, ya, dari lamanya menjadi Kristen atau banyaknya pengetahuan, ya, tetapi dari ketaatan kepada firman Tuhan, ya, dan ada buah yang nyata dalam setiap kehidupan. Ya, secara mendasar kalau kita melihat, orang yang dewasa rohani itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang salah, emosi sesaat atau pengaruh dunia. Karena apa? Karena hidupnya berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15, ya, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu siapa? Kristus. Artinya kedewasaan rohani seseorang itu akan membawa orang itu kepada kestabilan iman, ya, hikmat rohani dan kehidupan yang memiliki, ya, semakin mencerminkan Kristus, ya, memiliki kasih di dalam Kristus, ya. Kemudian di tengah era digital, gereja harus kembali menekankan pentingnya ketekunan dalam firman Tuhan. Ya, kalau kita bicara mengenai ketekunan dalam firman Tuhan, ya, merupakan sikap yang setia dan terus-menerus membaca, mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketekunan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mendengar firman, ya, artinya tidak hanya mendengar firman sesaat saja, tetapi menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup di dalam pertumbuhan rohaninya. Ya, secara mendasar kalau kita melihat, ketekunan dalam firman Tuhan itu membentuk iman, memberikan hikmat, menjaga kehidupan dari dosa, dan menolong orang tetap percaya dan teguh di tengah tantangan, ya, serta ajaran-ajaran yang salah. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya saudara,
firman Tuhan harus menjadi bagian dari kehidupan yang terus dipelihara. Sehingga apa? Sehingga orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, ya. Kemudian saudara, hal yang kedua yang kita pelajari, ya. Hal yang kedua yaitu bahaya sikap impulsif dalam menafsirkan Alkitab, ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap impulsif dalam menafsirkan Alkitab adalah kecenderungan memahami firman Tuhan secara cepat, secara emosional dan tanpa proses pendalaman yang benar. Nah, seseorang langsung mengambil kesimpulan dari satu ayat tanpa memperhatikan konteks, tanpa memperhatikan tujuan penulisan, latar belakang sejarah maupun keseluruhan ajaran Alkitab. Dan akibatnya ya penafsiran menjadi subjektif, ya. Menjadi subjektif, ya. Ya, dan kemudian ya mudah untuk menyimpang dari maksud firman Tuhan yang sebenarnya, gitu. Karena itu secara teologis Alkitab bukan sekedar kumpulan kata-kata rohani yang dapat ditafsirkan sesuka hati, ya. Ya, karena itu kan dikatakan eksegese, bukan eisegese. Eksegese artinya dari dalam Alkitab itu kita angkat keluar, bukan eisegese dari pikiran kita masukin ke dalam Alkitab kemudian kita keluarkan. Dasarnya bukan dari pikiran kita, tapi dasarnya harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Karena itu ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak boleh dipakai untuk mendukung opini pribadi atau emosi sesaat, tidak bisa. Ya. Penafsiran impulsif sering membuat seseorang memaksakan makna ke dalam teks Alkitab, bukan menarik makna yang benar dari teks itu. Itu saya katakan tadi kan, eisegese. Dari dalam pikiran kita masukin ke dalam, kita paksakan, kemudian kita keluarkan. Dasarnya bukan Alkitab, tapi dasarnya dari pemikiran kita. Ya, salah satu bahaya terbesar dari sikap impulsif adalah munculnya ajaran yang tidak seimbang. Misalnya apa? Misalnya seorang hanya menekankan ayat tentang berkat, tetapi dia mengabaikan tentang pertobatan dan penderitaan. Ya, atau berbicara tentang kasih Allah tanpa dia harus memahami kekudusan dan keadilannya atau keadilan Allah. Padahal doktrin Kristen harus dipahami secara utuh dan harmonis. Bukan hanya penekanan terhadap satu hal, tetapi kita harus melihat dari keseluruhan secara komprehensif. Saudara, iblis sendiri pernah menggunakan firman Tuhan secara salah ketika mencoba Yesus di padang gurun dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-6. Dan ini menunjukkan bahwa ayat Alkitab dapat dipelintir jika dipakai di luar konteks. Namun Yesus menjawab dengan penafsiran yang benar berdasarkan keseluruhan kehendak Allah. Karena itu sikap impulsif juga membuat orang untuk mudah terpengaruh oleh ajaran populer, terpengaruh oleh potongan khotbah atau konten media sosial tanpa menguji kebenarannya. Dan akibatnya saudara, banyak orang mereka lebih percaya pada pendapat yang viral daripada melakukan penyelidikan firman Tuhan secara mendalam. Kisah Rasul pasal 7 ayat 11 berkata, mereka memberi teladan tentang jemaat yang ada di Berea. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan atau kitab suci. Nah, jemaat di Berea tidak langsung percaya secara impulsif seperti yang saya katakan tadi, tetapi memeriksa setiap pengajaran berdasarkan kitab suci. Nah, sikap inilah menunjukkan kedewasaan rohani dan tanggung jawab terhadap apa? Terhadap kebenaran. Ya. Dan secara mendasar saudara-saudara, kalau kita melihat secara mendasar hal mendasar dalam penafsiran Alkitab, tentunya kita menggunakan hermeneutik yang benar. Tapi saudara, kalau kita melihat hal mendasar di dalam penafsiran Alkitab, itu harus berpusat kepada Kristus, Kemudian memperhatikan konteks, selaras dengan keseluruhan kitab dan dipimpin oleh Roh Kudus, Oleh karena itu saudara-saudara, orang percaya dipanggil untuk tidak tergesa-gesa dalam memahami firman Tuhan.
Iman Kristen bukan dibangun di atas emosi sesaat atau kesimpulan yang cepat, tetapi di atas kebenaran Allah yang dipelajari dengan tekun dan penuh dengan hormat, ya. Karena itu langkah-langkah dalam penafsiran Alkitab itu ya ada observasi di sana, ada analisa teks di sana, ada konteks teks dekat ya maupun konteks jauh gitu ya. Dan ada banyak lagi yang harus menjadi dasar dari penafsiran itu sendiri. Selain itu juga kalau kita melihat ya, penafsiran Alkitab harus berpusat kepada Kristus, ya. Berpusat kepada Kristus, ya. Karena keseluruhan Alkitab pada akhirnya menunjuk kepada pribadi, karya dan rencana keselamatan. Ya, keselamatan apa? Keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kristus bukan hanya bagian dari Alkitab, tetapi dia menjadi pusat dari wahyu Allah kepada siapa? Kepada kita manusia. Karena itu Yohanes pasal 5 ayat 39 Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Tentang siapa? Tentang Yesus. Artinya sejak dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, inti dari firman Tuhan adalah Kristus. Nubuatan, hukum Taurat, korban, ya, kerajaan, para nabi, hingga penggenapannya semuanya mengarah kepada pribadi Mesias itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Secara teologis kita melihat jika Alkitab ditafsirkan tanpa Kristus sebagai pusat, maka seorang dapat memahami teks secara moral atau intelektual saja. Tetapi apa? Tetapi kehilangan inti Injil dan tujuan keselamatan Allah itu sendiri. Ya, misalnya seseorang bisa membaca kisah Daud, bisa. Ya, hanya sebagai motivasi mengenai apa? Mengenai keberanian. Padahal lebih dalam dari kisah itu menunjukkan kepada karya Allah yang digenapi dalam Kristus Yesus sebagai raja dan apa? Penyelamat sejati. Karena itu dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dikatakan di sana, ketika Yesus berbicara kepada murid-murid di jalan ke Emmaus, dia katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dan ini saudara menunjukkan bahwa Yesus sendiri menafsirkan kitab suci dengan berpusat kepada dirinya. Seluruh sejarah penebusan dalam Alkitab itu menemukan penggenapannya di dalam Kristus, ya. Ya, selain itu, Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 1, ayat 1, 14 di sana. Karena itu, mengenal firman Tuhan dengan benar tidak dapat dipisahkan dari mengenal Kristus secara pribadi atau Kristus itu sendiri. Penafsiran yang tidak berpusat pada Kristus itu akan berisiko, ya, berisiko melahirkan legalisme, ya. Penafsiran yang tidak berpusat kepada Kristus itu akan beresiko penafsiran yang hanya berfokus pada aturan, ya, atau teologi yang kehilangan kasih karunia Injil. Ya. Kolose 1 ayat 16-17 juga menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus untuk Kristus. Ya. Maka tujuan akhir dari penafsiran Alkitab bukan hanya memperoleh pengetahuan, bukan hanya itu, tetapi membawa manusia mereka mengenal dan percaya dan hidup di dalam Kristus. Ya. Dan secara mendasar ya penafsiran Alkitab yang berpusat pada Kristus itu pasti akan menjaga Injil tetap menjadi inti pengajaran. Sekali lagi saudara, secara mendasar penafsiran Alkitab yang berpusat kepada Kristus akan menjaga Injil tetap menjadi inti pengajaran. Ya, kalau sudah di luar Kristus, maka inti pengajaran tentang Injil itu sudah tidak murni. Ya. Firman Tuhan dipahami dalam rencana keselamatan Allah. Dan kehidupan orang percaya diarahkan kepada hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, seluruh Alkitab harus dibaca dalam terang karya Kristus. Ya, semakin kita membaca dan mengenal Dia, sebab Dialah adalah pusat wahyu Allah dan penggenapan dari firman Tuhan atau janji Allah sendiri. Ya, jika pemahaman doktrin kita sudah mendegradasikan Kristus, ya, maka ini bukan Injil yang murni. Ya, kalau pengajaran kita sudah sekali lagi mendegradasikan, merendahkan Yesus Kristus, maka ini bukan Injil yang murni. Ya. Kemudian
Ya, penafsiran Alkitab harus memperhatikan konteks, ya. Karena setiap ayat ditulis ya dalam situasi, ya, dalam tujuan dan latar belakang tertentu. Ya, jika satu ayat dipisahkan dari konteksnya, maka ya, maknanya dapat berubah dan menghasilkan penafsiran yang salah. Karena itu konteks itu membantu kita memahami apa yang sebenarnya dimaksud oleh penulis. Ya. Khususnya penulis Alkitab, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya. Ya, secara mendasar ya, konteks itu mencakup ya ayat sebelum dan sesudahnya ya. Dalam bagaimana kita mencoba untuk menafsirkan Alkitab ya. Ada hermeneutik di dalamnya, ayat sebelumnya dan sesudahnya itu bicara mengenai konteks dekat dan konteks jauh ya. Ya, tema pasal dan kitab, ada latar belakang sejarah, budaya di sana, dan kepada siapa ayat itu ditulis, maka kita akan tahu tujuan penulisan itu. Ya. Tujuan penulisannya apa? Ya, kita bisa melihat kepada siapa. Apakah kepada orang Yahudi, kepada non-Yahudi, ya, atau kepada orang Yunani? Kalau kita melihat masing-masing konteks, ya, baik itu kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian surat-surat Paulus, surat-surat umum, kita melihat tujuan penulisannya itu kepada siapa, para pembacanya siapa. Dan karena itu tanpa konteks seseorang bisa mengambil satu ayat lalu memakainya untuk mendukung pendapat pribadi. Padahal makna aslinya berbeda dari apa yang dimaksud oleh sang penulis kitab itu atau teks itu sendiri. Ya, contoh dalam Filipi pasal 4 ayat 13 kan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ayat ini sering dipakai untuk memotivasi apa? Kesuksesan pribadi. Namun dalam konteksnya Paulus sedang berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang kekuatan untuk tetap setia dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Bukan tentang mencapai semua keinginan manusia. Ya, secara alkitabiah Yesus sendiri saudara, dia menafsirkan firman Tuhan dengan benar dan sesuai konteks ketika dia dicobai di padang gurun dalam Matius pasal yang keempat. Iblis memakai Mazmur untuk mencobai Yesus. Tetapi ketika kita melihat, Yesus menjawab dengan pemahaman firman yang benar dan tidak ya dipelintir istilahnya firman itu. Ini menunjukkan bahwa ayat Alkitab dapat disalahgunakan jika diambil di luar maksud yang sebenarnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kalau kita melihat kata istilah berterus terang ini menunjukkan mengenai ketepatan dan ketelitian dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Artinya saudara, penafsiran Alkitab harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Ya. Selain itu Alkitab ya adalah satu kesatuan ya wahyu Allah. Oleh karena itu suatu ayat tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan ajaran Alkitab. Dan konteks membantu kita melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga doktrin tetap seimbang dan benar. Ya, tentunya dengan memperhatikan konteks ya, firman Tuhan dipahami secara sesuai dengan maksud aslinya. Ya, kesalahan penafsiran ya tentunya dapat dihindari dan orang percaya akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Itu ada satu statement yang selalu saya ingat. Ya, doktrin yang benar akan menghasilkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan menghasilkan atau menciptakan pengalaman yang benar. Ya, tentunya didasarkan kepada konteks biblika yang benar. Ketika kita memahami, mengerti ya Alkitab dengan benar, akan muncul doktrin yang benar. Ketika doktrin yang benar itu kita pahami, akan munculkan pemahaman yang benar dan itu akan diimplementasi di dalam pengalaman-pengalaman yang benar. Ya, konteks sangat penting dalam menafsirkan Alkitab, sebab firman Tuhan harus dipahami bukan menurut keinginan manusia, tetapi menurut maksud Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci atau Alkitab. Ya. Dan menafsirkan Alkitab harus selaras dengan keseluruhan Alkitab. Ya. Nah, karena kalau kita bicara mengenai Alkitab, ya Alkitab adalah satu kesatuan wahyu Allah yang saling berhubungan dan tidak saling bertentangan. Ya, meskipun ditulis oleh banyak penulis dalam waktu dan latar belakang yang berbeda yang begitu panjang, seluruh Alkitab itu memiliki satu sumber utama. Dan siapa yang sumber utama yang memberikan iluminasi, inspirasi? Itulah Allah sendiri.
Karena itu satu ayat tidak boleh ditafsirkan secara terpisah sehingga menghasilkan ajaran yang bertentangan dengan bagian Alkitab yang lainnya. Tidak bisa. Ya. Nah, secara mendasar saudara, prinsip ini dikenal sebagai Alkitab menafsirkan Alkitab. Artinya bagian yang kurang jelas harus dipahami melalui bagian yang lain yang lebih jelas. Sehingga apa? Sehingga penafsiran tetap seimbang dan sesuai dengan keseluruhan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Karena keseluruhan kitab suci itu diilhamkan oleh Allah, bersumber dari Allah, firman Allah. Maka keseluruhan harus dipahami secara harmonis. Allah tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Hanya manusia yang bertentangan dengan Allah. Karena keseluruhan kitab suci diilhamkan oleh Allah. Diberikan iluminasi oleh Allah kepada para penulis. Maka keseluruhan harus dipahami secara harmonis, dan tidak bertentangan. Allah tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Contohnya, jika seorang hanya membaca ayat tentang kasih Allah tanpa melihat ayat tentang kekudusan dan keadilan, maka ia bisa membentuk pemahaman yang tidak seimbang. Sebaliknya, jika hanya menekankan hukum tanpa kasih karunia, Injil juga akan dipahami secara salah. Karena itu doktrin Kristen itu harus dibangun dari keseluruhan pengajaran Alkitab, bukan hanya dari satu ayat tertentu, tidak bisa. Dan kalau kita melihat Yesus sendiri, dia menunjukkan keselarasan Alkitab ketika ia menjelaskan bahwa hukum Taurat, kitab para nabi dan Mazmur itu berbicara tentang dirinya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Dan ini menunjukkan bahwa seluruh Alkitab memiliki kesinambungan dalam rencana keselamatan yang Allah kerjakan. Dan selain itu, kalau kita bicara mengenai penafsiran yang tidak selaras dengan keseluruhan Alkitab, itu pasti sering melahirkan ajaran sesat atau doktrin yang ekstrim. Banyak kesalahan teologi muncul karena seseorang mengambil satu ayat lalu mengabaikan ayat yang lain, yang memberi kesinambungan dari ayat itu sendiri. Karena itu dalam pemahaman firman Tuhan, orang percaya harus melihat sekali lagi konteks keseluruhan Alkitab, memahami hubungan perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Perjanjian baru merupakan benang merah dari perjanjian lama. Karya Kristus itu bukan hanya ada dalam perjanjian baru, tapi sudah dimulai sejak dalam perjanjian lama. Karya keselamatan itu menempatkan setiap ayat dalam terang Injil Kristus. Pusatnya artinya kepada Kristus. Maka dengan demikian penafsiran menjadi lebih benar, lebih utuh dan setia kepada maksud Allah di dalam Alkitab atau kitab suci. Dan kemudian menafsirkan Alkitab harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang mengilhami penulisan kitab suci dan menuntun orang percaya untuk memahami kebenaran. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan dengan benar. Tanpa pimpinan Roh Kudus seorang dapat salah memahami firman atau menafsirkannya menurut keinginannya sendiri. Karena itu Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, Roh Kudus menolong orang percaya memahami maksud Allah. Memberi hikmat rohani. Dan membedakan ajaran yang benar dan salah. Namun pimpinan Roh Kudus tetap harus selaras dengan konteks dan keseluruhan ajaran Alkitab. Oke, kemudian yang ketiga Yang ketiga yaitu teologi instan dan minimnya pendalaman firman Tuhan. Oke. Nah, teologi instan dan minimnya pendalaman firman Tuhan Teologi instan adalah cara memahami ajaran Kristen secara cepat Dan itu dikatakan instan Secara cepat, dangkal dan tanpa proses pendalaman firman Tuhan yang benar. Dan di era digital banyak orang terbiasa mengkonsumsi potongan khotbah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kutipan ayat atau konten singkat daripada dia mempelajari Alkitab secara utuh dan mendalam. Akibatnya pemahaman doktrin Kristen menjadi lemah, tidak seimbang dan mudah dipengaruhi oleh tren atau opini yang populer. Nah, secara mendasar saudara,
Firman Tuhan tidak diberikan untuk dipahami secara tergesa-gesa, tidak. Ya, Alkitab adalah wahyu Allah yang perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh, perlu direnungkan, ditaati, diteliti, ya. Dan pertumbuhan rohani tidak secara instan, ya, tetapi melalui proses pembelajaran dan hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Harus direnungkan. Dan ayat ini menunjukkan bahwa firman Tuhan harus direnungkan terus-menerus, bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Bukan hanya ya sekilas dibaca kemudian sudah kita tinggalkan, lupakan. Karena itu istilah kata merenungkan atau direnungkan ini menggambarkan mengenai ketekunan dan kedalaman ya di dalam memahami akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Karena itu teologi instan ya sering membuat orang Kristen lebih mengejar pengalaman emosional daripada kebenaran firman itu sendiri. Ada banyak orang ingin mendapatkan jawaban cepat, ya, motivasi singkat atau pengajaran yang menyenangkan telinga dan tidak mau masuk dalam proses pembelajaran Alkitab yang mendalam. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memahami baca Alkitab aja baru 1 menit sudah bosan. Ya, itu ya. Orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Ya, ketika punya sikap yang ya menginginkan mengenai teologi yang instan ini. Dan ini menunjukkan bahwa manusia cenderung memilih ajaran yang sesuai dengan keinginan daripada kebenaran yang apa? Yang membentuk dan menegur kehidupan. Ya, karena itu minimnya pendalaman firman Tuhan juga akan membuat orang percaya dia mudah diombang-ambingkan oleh ajaran apa? Oleh ajaran palsu. Efesus pasal 4 ayat 14 kan dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, orang yang tidak memiliki dasar iman yang kuat akan mudah percaya pada penafsiran yang salah. Ya. Akan dipengaruhi pada ajaran yang viral, ya, tapi tidak mendasar, atau teologi yang hanya berfokus pada emosi dan popularitas. Ya, secara alkitabiah, kalau kita melihat jemaat mula-mula, justru mereka memberi teladan di dalam ketekunan belajar firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen yang sehat itu dibangun atas pengajaran yang terus-menerus dipelajari dan dihidupi, bukan sekedar pengetahuan singkat dan instan, tidak. Selama kita hidup sampai akhir hidup kita harus terus belajar. Ya. Karena itu orang percaya dipanggil untuk kembali kepada apa? Pembacaan Alkitab yang teratur, pendalaman firman Tuhan, pengajaran doktrin yang sehat, dan kehidupan yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat membuka hati pikiran kita untuk kita mengerti, memahami kebenaran itu sendiri. Iman Kristen tidak dibangun oleh informasi rohani yang cepat, tetapi iman Kristen dibangun oleh hubungan yang mendalam dengan Tuhan melalui firman-Nya yang terus-menerus kita baca, kita renungkan. Ya, dan ini sangat penting, saudara. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya dasar biblika dan ketekunan belajar doktrin. Ya. Nah, saudara, dasar biblika itu adalah fondasi pengajaran dan kehidupan Kristen ya, yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam kekristenan memang iman tidak boleh dibangun di atas perasaan, tradisi, gitu ya, opini pribadi atau ajaran populer, tetapi harus berdasar pada Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas. Ya, karena itu pentingnya apa yang dikatakan dimaksud dengan hermeneutik, ya, yang benar dan mendasar ya. Karena ya hermeneutik adalah ilmu dan prinsip untuk apa? Untuk memahami serta menafsirkan Alkitab dengan benar dan sesuai dengan maksud asli firman Tuhan. Ya, secara mendasar ya hermeneutik itu membantu orang percaya mengetahui apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis Alkitab itu sendiri. Ya, sehingga firman Tuhan ya tidak ditafsirkan secara sembarangan atau menurut pendapat pribadi. Karena itu di dalam hermeneutik itu seseorang memperhatikan konteks ayat ya, kemudian
konteks teks ya, konteks dekat, konteks jauh, latar belakang sejarah, budaya, bahasa aslinya Ibrani, Yunani, ada Aram di sana, tujuan penulisannya dan hubungan ayat dengan keseluruhan ayat ya, dalam arti saya katakan tadi mengenai konteks dekat dan konteks jauh. Tujuannya apa? Tujuannya agar penafsiran tetap setia ya kepada maksud Allah ya di dalam kitab suci. Ya, karena itu pentingnya penafsiran yang benar ya. Dan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Istilah berterus terang ini artinya sudah ada penyelidikan, sudah ada penelitian ya. Dan itu harus ya disampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan benar ya. Dan ya kalau kita melihat ayat ini juga saudara, ya menunjukkan bahwa firman Tuhan harus dipahami dan diajarkan dengan tepat dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita belajar hermeneutik yang benar, juga itu menolong orang percaya menghindari penafsiran yang salah, memahami doktrin yang sehat, dan melihat Kristus sebagai pusat dari keseluruhan Alkitab. Karena itu, hermeneutik itu bukan sekedar pengetahuan akademis. Tidak. Tetapi alat penting untuk apa? Memahami firman Tuhan secara benar, secara mendalam, dan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Ya, secara mendasar ya, doktrin Kristen adalah ajaran tentang Allah, ajaran tentang keselamatan, ajaran tentang kristologi, tentang Kristen, ajaran tentang Roh Kudus, pneumatologi, doktrin pneumatologi, gereja, dan kehidupan orang percaya yang bersumber pasti kepada kitab suci. Oleh karena itu setiap pengajaran harus memiliki dasar biblika yang jelas agar tidak menyimpang dari kebenaran Injil ya. Nah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di sana dengan jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sumber utama pengajaran yang benar. Tanpa dasar biblika, saudara, seseorang dapat membangun iman berdasarkan emosi atau pemikiran manusia sehingga mudah jatuh dalam kesalahan doktrin. Ya, selain itu, ya, selain kita memiliki dasar biblika ya, orang percaya juga perlu tekun belajar doktrin. Dan ketekunan berarti secara terus-menerus dia belajar. Dia menggali dan memahami ya firman Tuhan dengan serius. Ya, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan. Berkali-kali saya katakan, pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses pembelajaran yang setia. Ya. Ya, jemaat mula-mula mereka bertumbuh karena mereka hidup dalam pengajaran firman Tuhan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul di sana. Ya, ketekunan belajar doktrin kita membuat iman menjadi kuat, iman menjadi dewasa, dan tidak mudah diombang-ambing oleh ajaran palsu. Ya, artinya orang yang tidak memiliki dasar yang kuat akan mudah terpengaruh oleh penafsiran yang salah, akan mudah terpengaruh oleh tren rohani, akan mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Ya, secara alkitabiah belajar doktrin bukan untuk menambah pengetahuan, ya, bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengenal Allah dengan benar, untuk menjaga kemurnian iman, untuk apa? Bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu setiap orang percaya itu dipanggil untuk mencintai firman Tuhan, mempelajari dengan tekun, dan membangun hidup di atas dasar Alkitab yang benar. Sebab doktrin yang sehat akan menghasilkan kehidupan yang sehat di dalam Kristus ya. Kemudian yang kelima saudara. Yang kelima, membangun kedewasaan rohani dan discernment di era digital ya. Nah, saudara, di era digital orang Kristen hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat ya. Kalau kita melihat ya berbagai pengajaran, ya opini rohani, potongan khotbah dan konten media sosial dapat diakses kapan saja. Namun ya tidak semua informasi tersebut ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya orang percaya membutuhkan kedewasaan rohani untuk untuk meneliti gitu ya. Memiliki discernment agar tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah. Nah, saudara, kedewasaan rohani adalah pertumbuhan iman yang membuat seseorang semakin mengenal Tuhan. Ya, semakin dia teguh di dalam firman dan semakin dia hidup
serupa dengan Kristus. Karena itu kedewasaan rohani tidak diukur dari banyaknya konten rohani yang dikonsumsi, tidak. Tetapi dari ketaatan kepada firman Tuhan dan karakter yang diubahkan. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4, 13-14 ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ayat ini saudara menunjukkan bahwa orang yang dewasa dalam rohani, dia tidak akan terbawa oleh ajaran yang salah atau tren rohani yang menyesatkan. Ia memiliki dasar iman yang kuat. Ya, karena apa? Karena hidupnya itu berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, selain kedewasaan rohani, orang percaya juga ya membutuhkan discernment rohani ya. Dan discernment rohani adalah kemampuan rohani untuk apa? Membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan firman Tuhan. Dan ini adalah pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu di era digital, kalau kita lihat saudara, ya discernment sangat penting karena ya tidak semua pengajaran yang terlihat rohani benar-benar berasal dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama kan dikatakan, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Saudara, ini sesuatu yang penting. Ya, berarti orang Kristen tidak boleh menerima semua pengajaran secara impulsif hanya karena viral, hanya karena populer, hanya karena disampaikan oleh tokoh terkenal, tetapi ajaran harus diuji berdasarkan kepada Alkitab. Secara mendasar saudara, kedewasaan rohani dan discernment dibangun melalui ketekunan kita membaca firman Tuhan. Ketekunan kehidupan doa kita. Ketekunan dalam pengajaran doktrin yang sehat, pimpinan Roh Kudus, dan hidup di dalam komunitas gereja yang benar. Ibrani pasal 5 ayat 14 berkata di sana, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, ya, yang karena mempunyai pencerahan yang terlatih untuk membedakan yang baik dan mana yang jahat. Artinya, discernment rohani itu terbentuk melalui latihan dan pertumbuhan rohani yang terus-menerus, ya. Di era digital, tantangan terbesar bukan kurangnya informasi, tetapi kurangnya kedalaman rohani. Banyak orang cepat mendengar, cepat membagikan, tetapi lambat menyelidiki firman Tuhan. Karena itu saudara, gereja dan orang percaya dipanggil untuk membangun iman yang kuat, berakar di dalam Alkitab, dan memiliki hikmat rohani agar setiap kita tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah dunia digital yang penuh pengaruh, ya, dan penuh dengan kebingungan. Sebagai kesimpulan saudara kita pada saat ini ya, dalam webinar kita. Saudara, teologi instan di era digital ini ya membuat orang lebih cepat menerima informasi rohani tanpa proses pembelajaran yang mendalam, ya, sehingga muncul sikap impulsif dalam memahami doktrin Kristen. Akibatnya ajaran Alkitab sering dipahami secara sepotong-sepotong, secara emosional dan tanpa penafsiran yang benar. Dan karena itu saudara, orang percaya dipanggil untuk memiliki ya sikap hati yang rendah, ya, kemudian tekun belajar firman Tuhan, menguji segala ajaran secara biblika ya, seperti dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11, serta bertumbuh dalam kedewasaan rohani agar tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang populer tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk webinar kami pada hari ini. Dan Tuhan mengajar kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang impulsif, yang hanya dengan insan kami belajar firman, kami mendengar, kami memperhatikan apa yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mampukan kami untuk menjadi orang Kristen yang mau terus belajar, menggali, meneliti kebenaran firman-Mu. Karena itu dasar bagi kami untuk kami hidup sebagai orang yang percaya, memahami Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami betul-betul mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya. Shalom.